Mengapa yang diboikot hanya perusahaan makanan, sedangkan perusahaan teknologi dan transportasi semuanya yang mampu kaum muslimin? Nggak ada yang bilang sebagian, semuanya yang mampu kaum muslimin. Bertahap, kaum muslimin baru tahu, baru melek sekarang. Selama puluhan tahun mereka membeli produk ini, produk itu. Ternyata selama itu juga mereka mendukung Yahudi untuk menjajah Palestina, negeri yang dimana ada masjid mulia, Masjid Al-Aqsa. Baru kita melek ketika teknologi itu dulu kita tidak tahu. Perang, ikhwan, yang dapat, yang mampu. Kalau darurat kenapa? Tidak ada masalah. Yang mampu harus. Dan itu puluhan brand produk. Saya punya catatan yang puluhan banyak. Sekali saya belanja, saya lihat, wah ini enggak. Apa hina saya? Saya akan memakai kain kafan. Kemudian saya tidur di pembaringan saya. Ketika saya melihat saudara-saudara saya dibinasakan oleh Yahudi, kemudian saya tidak berbuat banyak. Apa yang bisa saya perbuat? Jangan kita seperti orang-orang munafikun, selalu menggembosi. Lihat orang munafikun, ketika mau perang Tabuk, ditakut-takutin orang beriman. Jangan, panas. Allah jawab apa? Neraka lebih panas. Ya, begitu ya kawan. Siapkan kain kafan antum, pakai kain kafan antum, tidur di pembaringan antum. Jika antum diam dan tidak berani berbicara, lebih bagus antum tidur tenang di pembaringan sambil memakai kain kafan. Karena kita telah mati jiwa dan raga kita. Sebelum mati yang asli dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita ibadi berbicara, berjihad, berperang dengan 3 cara. Ketika kaum muslimin dibantai setiap hari, kemudian kita masih berselisih ngapain boikot. La ilaha illallah. Jika diboikot, bukankah yang rugi karyawan muslim yang bekerja di situ juga? Sudah nyata atau belum? Sudah ada yang di PHK? Belum nyata. Mana yang lebih nyata? Yang terjadi di Palestina atau yang di PHK di sini? Mana yang lebih nyata? Palestina. Kemudian dalam Islam, apabila berhadapan dengan dua mafsadah, pilih cegah mafsadah yang lebih besar. Ini pembunuhan ribuan setiap hari. PHK, kalau dikatakan mafsadah, kecil. Jangan bekerja di tempat itu, cari kerjaan lain, pindah. Jangan ambil, kalau warung kaum muslim, jangan ambil lagi produk mereka, ambil yang produk yang lain. Dan boikot ini mengajarkan banyak kepada kaum muslimin. Di antaranya mereka menjadi mandiri. Untuk jangka panjang mungkin mereka akan buat ini, akan buat itu, akan buat ini. Lebih banyak lagi. Seperti negara-negara lain, ketika tidak memutuskan hubungan kerja dengan negara lain, mereka menjadi produktif. Mereka buat ini, buat itu. Ini bab muamalat luas. Jangan cengeng. Antum ini cengeng banget. Perang, berani jihad. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta. Antum enggak baca hadis ini? Dengan harta itu apa? Menginfakkan dan perang ekonomi dengan mereka, menyetop. Itu dengan harta, dengan mal.